terambil di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ini pelajaran yang sering sekali kita belajar ya. Injil Lukas pasal yang ke-10 ya. Ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-37. Banyak ayat kita baca ini. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37 kita baca secara bersahut-sahutan. Ayatnya yang 25 saya dan jemaat Tuhan ayat yang selanjutnya dan sisa berikutnya kita baca bersama-sama. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuatkan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam Taurat? Apa yang kubaca bersama?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampokkan habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan istrinya mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkannya orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? 3, 2, 1. Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian jawab pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini pelajaran yang kita belajar pada hari ini tentang orang Samaria yang murah hati. Di ayat yang ke-25 di sini, saudara terkasih dalam Tuhan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita sudah membaca dari awalnya untuk mencobai Yesus. Silakan duduk. Siap, saudara, sama-sama ya. Jadi di sini dikatakan untuk mencoba Yesus, dia berkata, "Guru, apa yang aku perbuat supaya aku memperoleh hidup?" Sekian lama dia mengetahui tentang Tuhan, sekian lama dia tahu tentang kebenaran, tetapi dia berkata, "Apa yang kuperbuat supaya aku ini memperoleh hidup
kehidupan. Apa yang kau baca di sana, kata Tuhan. Lalu dia berkata, kasihilah sesama manusia, dan hormatilah ayah dan ibumu, dan sisa apa yang berikutnya yang dikatakan di sana. Lalu Tuhan berkata, perbuatlah itu maka kamu akan hidup. Ya seperti tadi, hormati ayah dan ibu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta. Kalau begitu lakukanlah semuanya itu, kata Tuhan. Nah sampai di hati ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita sudah bingung. Tuhan menyuruh dia melakukan itu. Padahal Tuhan berkata bahwa sebab oleh kasih karunia saja engkau diselamatkan, itu bukan hasil usahamu. Ketika kita cocokkan dengan ayat ini, sudah berbeda jauh sekali. Di sini dia berkata, lakukanlah itu, maka kamu akan hidup. Lalu ketika kita belajar banyak Alkitab, kita teringat akan Efesus 2 ayat 8 dan 9 di sana dia berkata, sebab oleh kasih karunia saja engkau diselamatkan, itu bukan hasil usaha, itu bukan pekerjaanmu. Di sini kita sudah mendapat perbedaan. Apakah ini bertolak belakang? Tentu tidak. Tetapi apa maksudnya di sini? Lakukanlah itu supaya kamu hidup. Karena Tuhan tahu bahwa orang ini dia sedang menipu dirinya sendiri dan dia merasa dia tidak buta. Dia sesungguhnya ini dia buta. Makanya dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 di sana ayatnya yang ke-14. Salah satu baca Matius 15 ayatnya yang ke-14 di sana apa katanya? Matius ayat yang ke-15 pasal 15 ayat yang ke-14. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri. Matius 15 ayatnya yang ke-14. Iya. Ayat yang ke-14 kan? Matius 15 ayat 14. Iya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Matius 15 ayat 14. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Biarkanlah mereka orang buta menuntun orang buta. Biarkanlah mereka itu orang yang buta menuntun orang yang buta. Sekarang saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Alkitab berkata, biarkanlah sajalah mereka itu orang yang buta menuntun orang buta. Tentunya di sini bukan dia matanya buta lalu dia menuntun orang yang matanya buta, tidak. Tetapi berbicara tentang kebenaran ini sebenarnya sekarang pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin agama sekarang berkata, kalau ketika jemaat bertanya, bagaimana caranya supaya kami ini memperoleh kehidupan yang kekal? Mereka berkata, pemimpin agama berkata, jangan mencuri, jangan membunuh, hormati ayah dan ibumu, kasihilah sesama manusia, sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, maka kamu akan memperoleh kehidupan. Makanya Alkitab berkata, mereka yang adalah pemimpin ini pun, mereka adalah orang yang buta, tidak mengerti kebenaran. Alkitab berkata, bagaimana caranya supaya kita memperoleh kehidupan? Hanyalah oleh karena kasih karunia Allah sajalah kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Itu bukan hasil pekerjaan kita, itu bukan hasil usaha kita. Sehingga di sini dikatakan ada begitu banyak orang buta menuntunkan orang buta. Kita temukan hari ini, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Oh, kamu harus bertobat ya. Kamu dulu merokok, sekarang tidak boleh merokok. Kamu dulu minum alkohol, sekarang tidak boleh minum alkohol. Kamu dulu suka marah, sekarang kamu jangan marah lagi. Ada begitu banyak pelayan-pelayan yang berkata demikian. Dan Alkitab berkata mereka adalah orang buta menuntunkan orang buta. Orang yang bertobat adalah tadi dia tidak percaya firman Tuhan, tapi ketika dia dengar firman Tuhan, dia buang ketidakpercayaannya dan dia terima firman Tuhan. Ini orang yang bertobat. Bukan tadi dia merokok, sekarang dia tidak merokok lagi setelah dengar firman Tuhan. Itu yang bertobat, bukan begitu. Alkitab tidak pernah ajarkan demikian. Alkitab hanya mengajarkan orang yang bertobat itu
meninggalkan pemahaman lamanya, lalu dia menerima pemahaman yang baru. Tentunya ketika ada pemahaman yang baru, pelan-pelan ada yang jahat, ada yang kotor. Tadi dia suka membenci, dia tidak membenci lagi. Tetapi bukan supaya dia memperoleh keselamatan. Bukan itu, tetapi itu bukti bahwa dia adalah orang yang beriman. Dia mengampuni sesamanya bukan supaya dia memperoleh keselamatan, tetapi dia mengampuni sesamanya karena Tuhan jauh terlebih dahulu mengampuni saya. Saya harus mengampuni dia. Baik dia mengampuni atau tidak menjadi masalah. Karena Alkitab berkata, hendaklah kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Kalau kita marah, jangan sampai kita bawa sampai kita mati atau sampai meninggal. Jangan, bukan matahari terbenam, tadi dia terbit jam 6, dia terbenam jam 6. Sudah itu, bukan itu maksudnya. Terbenam matahari itu adalah jangan sampai bawa sampai mati. Kalau kita marah sama seseorang, jangan sampai meninggal kita tidak mau bicara dengan dia, kita benci sama orang itu. Jangan, tidak boleh begitu. Tidak boleh. Kalau mungkin orang itu bisa marah, tetapi jangan sampai mengeluarkan amarah seperti yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Dia marah terhadap adiknya Habel sebab persembahan yang dia terima, tetapi bukan hanya sekedar dia marah, tetapi timbul yang namanya amarah sampai dia membenci adiknya. Dia ajak pergi di kebun, di ladang, lalu dia memukul adiknya itu sampai mengeluarkan darah adiknya. Tapi ketika adiknya berdarah, dia tidak angkat adiknya, tapi dia pergi tinggalkannya. Tidak bunuh, potong lehernya, habis, tidak. Tapi dia pukul adiknya mengeluarkan darah, lalu dia pergi tinggalkan adiknya. Lalu firman Tuhan berkata, "Hai Kain, mengapa engkau membunuh adikmu?" Lalu Kain berkata, "Di mana saya membunuh adik saya? Saya tidak pernah membunuh adik saya. Saya hanya pukul, memang darah keluar, tapi saya tidak menghabiskan nyawanya. Mengapa Tuhan berkata saya bunuh?" Karena Alkitab berkata, barang siapa yang membenci sesamanya, ia adalah lebih dari pembunuh. Itu maksudnya. Sehingga Kain tidak terima ketika Kain dikatakan dia membunuh, karena dia tidak mengerti apa maksud firman Tuhan. Kalau kita belajar dengan baik akan firman Tuhan, sebenarnya Kain sangat-sangat marah. Sebab tidak boleh saya dikatakan pembunuh, sebab saya tidak membunuh. Tapi maksudnya Tuhan adalah, mengapa engkau membenci saudaramu? Karena barang siapa yang membenci saudaranya, ia lebih dari seorang pembunuh. Tolong di sini jangan ada benci saudaranya. Jenna, jangan benci ya. Chelsea, Jelly, jangan. Tidak boleh membenci. Karena orang yang membenci saudaranya, ia lebih dari pembunuh. Apakah kita semua adalah seorang pembunuh? Kalau kita mau jujur, saya pembunuh. Karena tidak ada manusia yang pernah terluput dari membenci saudara. Sebab itulah Tuhan Yesus datang dan dia mati di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Apakah kita boleh membenci sekarang? Tidak. Tapi kita tidak pernah luput daripada yang namanya membenci. Di titik-titik terendah, saya tidak suka sama dia. Bisa saja. Inilah manusia. Tetapi jangan sampai kita terus membenci saudaranya sampai matahari terbenam. Kalau kita bisa mengampuni dia, ampunilah dia. Makanya kalau kita mau jujur, kita semua adalah seorang pembunuh. Memang kita tidak secara fisik, tidak ambil pisau, kita potong kawan-kawan kita, tidak. Tapi dengan kita membenci saudara kita sudah lebih dari seorang pembunuh. Tetapi semua kita adalah pembunuh. Tapi ada orang yang berkata, oh tidak, saya tidak pernah membunuh, saya juga tidak pernah membenci saudara. Dia adalah menipu dirinya sendiri. Siapapun dia yang berkata, saya tidak pernah membenci saudara, dia sedang menipu dirinya sendiri. Dan memang betul-betul kebenaran tidak ada dalam dirinya. Orang yang mengerti sebenarnya, ya saya orang buta, saya orang jahat, saya orang pembunuh. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mau mati buat saya. Ini orang yang akan mengerti, akan orang-orang yang mendapat hatinya Tuhan. Tetapi di sini anak muda ini berkata, "Guru, apa yang saya perbuat supaya saya memperoleh kehidupan?" Lalu Tuhan berkata, "Apa yang kau baca di sana?" Lalu dia katakan di sini,
Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Supaya kamu hidup. Ini dia berbicara tentang orang-orang yang di luar Tuhan. Supaya mereka memperoleh kehidupan yang kekal, mereka harus betul-betul melakukan 10 hukum Taurat. Tidak boleh dia langgar, ya itu tadi yang dia bilang di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau kita mau jujur, mampu tidak kita melakukan ini? Tidak ada satu orang pun yang mampu. Yang Tuhan kehendaki dalam 365 hari tidak boleh alfa di gereja. Tidak ada yang mampu. Sebab itu, kalau itu yang kita usaha lakukan yang gagal, semua manusia masuk surga. Itu semua gagal. Jangankan jemaat, pendeta pun juga dalam 365 hari dia punya waktu, dia ada pergi di luar. Dia tidak berkhotbah di gereja tempat dia melayani. Yang Tuhan kehendaki adalah harus seperti itu. Tapi semuanya itu tidak ada yang mampu melakukannya. Tetapi Tuhan berkata, supaya kau hidup kau harus lakukan itu. Sebab orang itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan orang yang belum percaya. Yang kedua di sini dia katakan dengan segenap jiwamu, apa lagi? Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan kasihilah sesama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ada tidak yang mampu melakukan ini? Tidak ada yang mampu. Siapapun dia tidak ada mampu kecuali Tuhan Yesus. Siapapun dia, orang akan berusaha melakukannya itu karena Alkitab berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, kasihilah sesama manusia. Usaha lakukannya ini. Dia berusaha melakukannya ini sebab dia tidak mengerti kebenaran. Orang akan berusaha bagaimana saya harus mengasihi dia, kalau tidak bagaimana ayat ini saya usaha. Dia tidak mengerti sebab dia buta. Biarkanlah orang buta menuntun orang buta, kata firman Tuhan. Lalu kalau begitu apakah kita membenci saudara? Tidak. Kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Kita hanya dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia. Ini dia berbicara kepada orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Orang ini adalah orang yang tahu tentang Alkitab, tetapi dia tidak ada di dalam hati Alkitab itu. Sehingga Tuhan berkata, lakukanlah itu kalau kamu mau hidup. Coba kamu lakukan. Kalau kamu mau hidup, coba lakukan itu. Tujuannya Tuhan adalah, mengapa dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tujuannya Tuhan adalah, ketika orang itu berusaha melakukan itu, dan ketika dia tidak mampu, maksudnya Tuhan adalah, dia datang mengikuti Yesus. Itu tujuannya Tuhan. Lalu yang berikut juga tadi dia berkata, kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu. Tujuannya Tuhan ketika orang berusaha mengasihi sesamanya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali, 10 kali dia menyakiti dianya. Ketika orang itu tidak mampu mengasihi, tujuannya Tuhan adalah mengikuti Yesus. Ini tujuannya Tuhan. Ketika orang itu makin berusaha mengasihinya, pastilah dia tidak akan mampu. Itu yang Tuhan tahu. Dan ketika orang itu tidak mampu, tujuannya Tuhan adalah orang itu datang mengikuti Yesus. Marilah kepadaku semua yang dipilih sudah yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 8. Itu tujuannya Tuhan. Tapi karena banyak orang yang tidak memahaminya itu, kenapa kamu tidak mengasihi sesamamu? Alkitab berkata apa? Kalau seperti itu semua orang mati, gagal masuk surga semua. Semua manusia akan gagal masuk surga kalau kita usaha lakukannya dengan letterlek, dengan lurus saja, harafiah saja. Kemarin saya bilang sama adik saya, satu adik yang bersama-sama dengan saya, kalau ibadah ini ya harus dipimpin karena mereka ada pemuda. Ya saya percayakan saya punya adik Musa untuk memimpin pemuda di tempat ini. Karena apa? Karena dia sekolah teologi, dia belajar sudah banyak teologi. Sebelum itu saya tidak pernah mengizinkan hanya Marlon pergi pimpin ibadah di Leruru, sebab Peter pergi pimpin ibadah Leruru, tidak pernah. Sebab pengajaran itu penting. Pengajaran itu terpenting. Jangan sampai dia hanya baca di sini, Alkitab berkata kasihilah sesama manusia, jemaat pulang, saya begini menangis, Pak.
Orang yang tidak bahagia mendengar firman itu bukan firman Tuhan. Ketika mereka pulang, aduh Alkitab bilang begini, saya harus susah lakukan seperti ini. Ketika mereka sulit seperti itu dia sedang mendengar pengajaran manusia. Dia sedang mendengarkan ajaran manusia, bukan pengajaran firman Tuhan. Ada 3 pengajaran, dari iblis, dari manusia, dan dari firman Tuhan. Ada 3 pengajaran. Dan hari ini yang banyak adalah pengajaran manusia. Pengajaran manusia banyak sekali berkeliaran di mana-mana. Dia berkata, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Sebab dia sendiri pun tidak mampu melakukannya itu. Yang paling saya senangi adalah banyak orang yang berbicara tentang kamu harus hidup kudus. Itu baik, itu baik sekali. Memang itu baik sekali. Kamu harus hidup kudus, kamu tidak boleh seperti ini. Tapi ketika ditanya, Pak Pendeta sudah kudus, proses. Ini masalah, ini ajaran manusia. Apa yang kita ajarkan itu adalah sesuatu yang kita imani dalam diri kita. Sehingga ayat favorit saya Roma 3 ayat 23. Adik Musa bisa baca Roma 3 ayatnya yang ke-23. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang ini telah berbuat dosa. Artinya di sini, semua manusia itu telah mencuri, bukan begitu. Semua manusia ini sudah berbohong, bukan begitu. Tapi maksudnya di sini adalah semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan. Artinya di sini adalah semua manusia terpisah dengan Tuhan. Orang yang terpisah dengan Tuhan itu disebut orang berdosa. Orang yang berpisah atau orang yang melepaskan hubungannya dengan Tuhan itu adalah orang berdosa Alkitab. Jadi di sini di Roma 3 berkata semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Ini artinya Tuhan Yesus belum ada. Tuhan Yesus belum ambil sikap dan dia berdiri membela saudara dan saya. Sehingga dia berkata orang yang berdosa, Roma 6 ayat 23 dia berkata upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa dia harus pergi ke neraka atau terpisah dengan Tuhan sampai dengan selama-lamanya. Saya tidak berbicara api di sini. Saya tidak berbicara api dibakar-bakar nanti dia punya tulang habis semua, tidak ya. Tapi saya berbicara bagaimana keterpisahan dengan Tuhan. Di ayatnya yang ke-24, lanjut adik Mus. Ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia di sini, dan oleh karena Kristus Yesus, dan oleh karena Kristus Yesus. Di ayat 24 Tuhan Yesus sudah berdiri. Tuhan Yesus di ayat 24 dia sudah berdiri. Di ayat 23 Tuhan Yesus belum ada. Sehingga semua orang tanpa Tuhan Yesus mereka harus binasa. Tetapi sekarang banyak sekali yang berkelahi dengan Tuhan. Banyak sekali. Ketika mereka melakukan yang salah, Tuhan, saya orang yang berdosa, Tuhan. Saya orang yang berdosa seperti ini, Tuhan. Tuhan bilang, siapa yang bilang kamu orang berdosa? Ya, saya yang bilang, saya tadi marah. Saya sudah mengampuni kamu, saya sudah membenarkan kamu. Memang Tuhan bilang begitu, tetapi mulai berkelahi dengan Tuhan. Banyak sekali sekarang yang berkelahi dengan Tuhan. Tidak peduli mereka jemaat atau pendeta, mereka berkelahi terus dengan Tuhan. Memang Tuhan kamu bilang begini, tapi saya seperti ini. Ini masalah besar dan sangat menyedihkan hatinya Tuhan. Sedih sekali hatinya Tuhan. Kalau memang manusia masih orang berdosa sampai hari ini, sia-sia kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai mengampuni segala pelanggaran dan segala dosa manusia. Tapi dunia berkata kami tetap orang berdosa karena mereka melihat diri sendiri. Sehingga mereka berkelahi
dengan Tuhan. Tidak peduli jemaat maupun pendeta. Hari ini mereka berkata, kami orang berdosa Tuhan, ampuni kami Tuhan. Menyedihkan sekali hatinya Tuhan. Tuhan berkata, anakku, siapa yang bilang kamu orang berdosa? Ya, tadi saya marah, saya bohong, saya curi, saya berdusta. Apakah kamu manusia daging? Sehingga kamu percaya apa yang kamu lakukan. Siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru, dan yang lama sudah berlalu. Kalau ini sudah mati, siapa mau berkelahi dengan orang yang mati? Siapa mau berkelahi? Daging kita ini telah dikuburkan bersama dengan Kristus Yesus, dan kita telah bangkit bersama dengan Kristus Yesus. Mengapa kita begitu terkecoh dengan apa yang daging kita lakukan? Kecuali kita adalah manusia dan manusia daging. Orang yang manusia daging itu dia sulit untuk mengerti hatinya Tuhan. Mereka akan terus berkata, kami orang berdosa. Sebab tadi saya marah, karena dia manusia dan manusia roh, sekalipun dagingnya berkata demikian, sekalipun dagingnya sempat marah, sempat emosi, sempat dia melakukan hal yang tidak berkenan, sempat dia pukul kawannya, dia tidak terlalu terkecoh dengan itu. Memang Alkitab tidak ajarkan kita pukul kawan, emosional, tidak diajarkan begitu. Tapi tiba-tiba suddenly, tiba-tiba kita seperti itu, tapi kita, inilah saya manusia Tuhan, tadi saya marah Tuhan. Saya tidak suka marah Tuhan, tapi tadi saya marah, saya benci yang itu ya Tuhan. Ini hubungannya manusia dengan Tuhan. Tadi saya tidak rencana untuk pukul saya punya istri, tapi karena saya emosi Tuhan, tadi saya sempat pukul saya punya istri Tuhan. Tapi jangan bilang, Tuhan tadi saya pukul istri, saya orang berdosa, ampuni saya. Ini bukan manusia yang percaya Tuhan. Ini manusia yang selalu berkelahi dengan Tuhan. Mereka selalu berkata, mereka orang berdosa karena melihat dirinya sendiri. Tapi Alkitab berkata, apapun yang manusia lakukan, Tuhan berkata, aku tidak mengingat-ingat lagi segala pelanggaran dan segala dosa-dosamu. Ibrani 10 ayat 17. Adimus kalau baca. Dia berkata, aku tidak mengingat-ingat lagi segala pelanggaran dan segala dosa-dosamu. Saya tidak ingat lagi. Yang ingat itu hanya tetangga kita, hanya iblis, hanya suami kita, hanya anak kita, hanya tetangga kita. Ibrani 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dan aku tidak mengingat-ingat lagi. Yang ingat-ingat itu hanya teman jemaat, hanya tetangga, hanya iblis yang ingat itu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengingat-ingat lagi. Makanya pujian berkata, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku dan lain sebagainya. Sedalam-dalamnya tubir laut, Engkau melemparkan segala dosaku. Ini Alkitab bilang. Tetapi manusia sekarang harus selalu berkata, kita tetap orang yang berdosa. Mereka tahu Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tapi mereka tetap berkata, kami orang yang berdosa. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuninya. Mana ayatnya yang berkata demikian? Kalau kau minta ampun, kamu akan diampuni. Tidak ada. Alkitab hanya berkata, Ibrani 9 ayat 22. Coba baca, Arimus. Ibrani 9 ayat yang keberapa? 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dia tidak bilang, dan tanpa kau berseru minta ampun tidak akan ada pengampunan. Dia tidak bilang begitu. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, orang yang berbuat dosa itu, dia selalu membawa korban binatang, dan leher binatang itu digorok, lalu darahnya tercurah, tertumpah itulah yang mengampuni dosa. Itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan ketika terjadi perjanjian baru, Yesus Kristus mati sekali untuk selama-lamanya saja. Tidak ada pengampunan tanpa darah, tidak ada.
Satu pun. Oh, kalau begitu bagaimana dengan doa Bapa kami? Kalau berdoa, ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Coba tolong tanyakan mereka nanti. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus sudah mati ketika dia mengajarkan itu? Apakah darahnya yang Yohanes 1 ayat 9 sudah terjadi? Siapa baca? Ambu baca Yohanes 1 ayat 9. Apakah darah Tuhan itu sudah tercurah? Yohanes 1 ayat 29 itu. Banyak sekali yang berkata, coba lihat, doa Bapa kami itu mengajarkan ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa Bapa kami. Apakah itu Yesus sudah mati ketika dia mengajarkan itu? Coba baca. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan hari Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa itu anak domba Allah? Siapa? Lihatlah anak domba. Anak domba itu siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Rasul Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi diajarkan di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Karena waktu itu Tuhan Yesus belum mati, darahnya itu belum tercurah untuk mengampuni segala pelanggaran dan segala dosa. Tetapi di dalam rencananya Allah itu sudah terjadi. Tetapi secara letter-letternya itu belum terlaksana di muka bumi orang itu. Tetapi di dalam rencananya Allah sudah terjadi. Di mana itu? Tadi yang dibaca tentang lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kedatangan Kristus Yesus di dunia ini memang rencananya untuk mati. Ada orang yang berkata, kalau dia Tuhan bagaimana mungkin dia bisa mati? Ya memang dia punya rencana datang untuk mati. Kalau dia punya rencana datang untuk pesiar, untuk hidup bersama-sama dengan kita saja sampai selama-lamanya, itu bisa. Tapi rencana dia datang dunia, dia harus mati. Untuk apa? Mengampuni segala pelanggaran dan dosa kita. Hanya kita lah. Makanya dia berkata, di tempat aku pergi tidak mungkin kamu dapat ke sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat aku pergi, di mana itu? Dia pergi ke mana? Di mana? Apa maksudnya aku pergi menyediakan tempat? Di mana? Sobat di mana? Di hati. Di mana itu dia bilang? Aku pergi menyediakan tempat. Bagaimana caranya kita bisa punya tempat? Bagaimana caranya supaya kita bisa punya tempat? Dia berkata, ke tempat aku pergi. Aku pergi disalibkan. Ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin ke sana. Dia disalibkan, manusia tidak perlu disalibkan. Yang harusnya manusia yang disalibkan, tapi Yesus berkata, aku pergi disalibkan supaya kamu memiliki tempat. Bukan surga ya, pergi ke surga. Tuhan yang bagaimana itu yang pergi ke surga sampai hari ini dia belum selesai siapkan tempat. Itu bukan Tuhan. Tuhan itu hanya bilang, jadilah, jadi. Masa hanya siapkan kursi kita aja sudah 2005 tahun yang silam dia belum selesai. Bukan begitu. Karena kita tidak mengerti saja. Maksudnya di sini ke tempat aku pergi itu bukan berbicara tentang sebuah tempat dia pergi atur kursi depan, kursi samping, tata-tatanya kursi tukang tenda, bukan begitu. Kalau untuk tempat sebenarnya siapapun yang bercerita tentang Tuhan, itulah ada Tuhan Yesus. Siapapun yang bercerita tentang Tuhan Yesus, ada Yesus dalam hidupnya. Karena kita ini adalah bait Allah. Inilah tempat yang sesungguhnya hati itu tadi dibilang, pikiran kita. Tuhan ada di mana? Di dalam hati kita. Di dalam Dialah berdiam segala sesuatu. Semuanya itu kita ada di dalam Dia karena Dia tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Itu ya. Jadi jangan bilang Dia ada di surga. Di mana itu surga? Di atas. Di mana di atas tidak jelas.
tidak bisa ajar seperti itu. Yang jelas itu dibilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana rumah Bapak? Tubuhmu adalah bait Allah, kita ini. Tapi bagaimana caranya kita bisa menjadi baitnya Allah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita ini menjadi bait Allah, tempat Dia bertahta, tempat Dia diam, yang adalah kudus itu. Bagaimana caranya? Kita harus mengimani kita ini orang kudus. Orang yang berkata dia orang berdosa, Tuhan tidak mau tinggal di sana. Dia tidak akan berdosa. Sekalipun mereka bercerita tentang Tuhan, tapi bagi Tuhan mereka tidak sedang bercerita tentang Tuhan. Karena mereka orang berdosa, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Siapapun dia, mau pendeta, mau jemaat, kalau dia berkata dia orang berdosa, Tuhan tidak mau tinggal di tempat itu. Siapapun dia, karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Dia orang berdosa, tapi kamu bercerita tentang saya. Biarkanlah orang buta menuntun orang buta. Alkitab bilang itu. Tapi bagaimana caranya supaya Tuhan ada di dalam diri kita? Kita harus berkata saya orang kudus. Tapi sulit sekali gereja berkata mereka orang kudus karena apa? Melihat dirinya sendiri. Bagaimana mungkin saya orang kudus? Tadi saya marah, kemarin saya pukul suami, pukul istri, saya sempat emosi. Saya bukan orang kudus karena dia terus melihat dari hidupnya. Orang yang selalu melihat hidupnya itu sulit sekali untuk dia mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ini belum apa-apa ya tentang Samaria ini. Nah, di sini saya langsung lompat di ayatnya yang ke-31. Kebetulan ada kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikianlah juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia juga melewati dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebab itu gereja sekarang mengajarkan, marilah kita sama seperti orang Samaria. Bisa tidak kita sama seperti orang Samaria? Bisa tidak. Apa makna, apa maksud daripada orang Samaria? Orang Samaria ini gambaran dari siapa? Gambaran dari siapa orang Samaria? Ketika kita baca itu tadi, ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Siapa yang memiliki belas kasih? Yang sempurna. Siapa? Yesus. Orang Samaria ini adalah gambaran daripada Kristus Yesus. Bukan kita ini. Tapi gereja banyak mengajarkan, mari kita sama seperti orang Samaria yang murah hati itu. Ambil bajunya, dia berikan kepada orang, jual rumahnya, dia bagi hartanya. Matius 25 berkata demikian. Kalau kita memberikan ini, mengunjungi orang dalam penjara, mengunjungi orang rumah sakit, kita mengunjungi orang yang lapar, kita melakukannya untuk Allah. Mereka tidak mengerti kebenaran. Mereka masih buta tentang kebenaran, sebab mereka terus melihat diri mereka sendiri. Tapi di sini sebenarnya saudara terkasih dalam Tuhan, orang Samaria ini adalah gambaran daripada Kristus Yesus. Yang paling pertama kita tahu, dia adalah gambaran dari Kristus Yesus adalah satu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih. Dan di sini pun juga kasihnya orang Samaria ini besar sekali. Dan ada berapa yang dilakukan di sini? Kita hitung ayat 34 itu. Ia pergi kepadanya, itu 1, 2, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak. Lalu yang keempat, dengan anggur. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapannya. Dan keesokan harinya ia memberikannya 2 dinar kepada pemiliknya. Dan katanya, rawatlah dia itu, dan ketika aku datang kembali aku mengganti. Ada 10 yang dikerjakan orang Samaria itu.
Itulah gambaran daripada 10 hukum Taurat. 10 hukum. Ada 10 yang dilakukan oleh orang Samaria untuk menolong orang yang dirampok itu. Inilah gambaran daripada Kristus Yesus. Tapi ada berapa yang dilakukan oleh orang yang kena rampok itu? Ada berapa? Berapa yang dilakukan? Ada yang dilakukan atau tidak? Tidak ada. Artinya di sini adalah tidak ada satupun yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini yang oleh karena yang dilakukan dia memperoleh keselamatan. Kalau begitu sudah berbeda dengan apa yang dimaksud firman Tuhan tadi sini. Lakukanlah itu kata Tuhan. Tapi Tuhan berkata lakukan itu karena Tuhan tahu orang itu ketika dia tidak mampu, tujuannya adalah supaya mengikuti Yesus. Bisa tangkap ya? Atau cukup tinggi? Atau rata, pas-pas? Bisa? Bisa tangkap ya? Oh, bisa? Bisa. Jadi kita tidak disuruh melakukan itu, tapi dia bilang di sini lakukanlah itu supaya kamu hidup. Kenapa Alkitab bilang begini? Iya, tadi saya sudah jelaskan bahwa orang-orang yang di luar Kristus Yesus, mereka harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati mereka. Mereka harus mengasihi sesama mereka. Tapi tidak boleh sedikit pun salah, tidak boleh. Tidak boleh. Sedikit pun salah, tidak boleh. Ibaratnya kemarin adik Musa bilang mau naik gunung, lalu tengah-tengah malam mereka datang di rumahnya Mama Aden. Mama Aden bilang ini, aduh, mereka datang tengah malam lagi. Kita makan habis sudah. Maksudnya sudah habis makan. Kita sudah habis makan, bagaimana sudah? Kita sudah habis makan. Mereka kasih makan apa? Mama Aden bingung dia. Kasih makan apa ini? Bapak Aden bilang ini. Ada telur ayam. Ada 10 telur ayam. Goreng semuanya itu, campur semua goreng. Oh betul, Bapak Aden yang baik hati. Baik sekali Bapak Aden. Mama Aden pergi ambil telur ayam 10 butir. Mama Aden ambil telur ayam 10 butir. Dia ambil mangkok. Dia ambil satu pecahin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Capek tangannya. 9, capek tangannya. Sudah tercampur semua. Lalu dia sikap yang terakhir. Kan biasanya yang terakhir itu kita lalu ya. Lalu dia ambil telur ayam yang ke-10, dia pecahin campur. Busuk. Bapak Aben, busuk yang satu. Tapi sudah tercampur semua. Bapak Aben bilang apa? Goreng saja. Langkah apa yang diambil itu? Goreng atau buang? Buang. Kalau goreng, jahat sekali. Jahat sekali. Karena busuk. Hanya 9-nya itu bagus, tapi hanya 1 yang busuk. Semuanya itu busuk. 613 hukum Taurat. 312 kita lakukan, 1 gagal, semuanya itu gagal. 10 hukum Taurat, 9 kita lakukan, 1-nya gagal, yang 9 itu semuanya gagal. Semuanya itu. Tapi kalau mau hidup, 10 hukum Taurat itu harus kita lakukan dengan sempurna. Supaya layak digoreng telur ayam itu untuk adik Musa. Yang 10 telur ayam itu harusnya yang bagus semua. Tapi karena 1-nya itu rusak atau busuk, semuanya itu ikut terbuang. Inilah kehidupan kita sesungguhnya. Kita tidak pernah luput dari kesalahan. Sebab sebenarnya dengan 1 kesalahan itu sudah cukup menggiring manusia untuk binasa. Tapi kita berada dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Ambu bilang apa? Siapa namanya? Ambu ya? Ya. Ambu. Roma 8 ayat 1. Ambu. Tidak apa-apa kita lama ya. Karena ada 1 pengkhotbah yang ada di Lerum sana. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi kalau baca firman Tuhan, tolong
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ulang lagi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ulang lagi. Demikianlah sekarang, sampai kita betul-betul itu menyatu dengan firman itu. Jangan bilang, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jangan baca begitu ya. Tapi ampu bacanya bagus. Ampu baca, saya tidak berkata ampu baca tidak bagus, tidak. Tapi saya mengatakan begitu semua. Kalau kita baca Alkitab, kita harus bacanya dengan pelan-pelan meresapinya. Sampai firman itu menjadi darah dan daging. Apa arti dari darah dan daging itu? Bagaimana cara? Kemarin kita perjamuan kudus di Lego, di Kuya. Jenna tidak ikut kemarin perjamuan. Harus ikut ya, karena yang pimpin perjamuan Om sendiri, jadi tiap perjamuan gabung. Jadi hanya satu tempat saja. Jadi inilah tubuhku dan inilah darahku. Itu sudah menyatu dengan kita. Sekarang itu implementasinya apa? Apakah dengan kemarin kita minum anggur baru kita menjadi satu dengan Tuhan? Atau apa maksud dari darah dan daging itu? Apa itu? Apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita mengerti, itulah yang menjadi darah dan daging dalam hidup kita. Itulah yang menyatu. Ada orang berkata, hai, kalau ikut perjamuan itu penuh gerejanya, gedungnya sampai sesak, duduk di luar sana sampai dia naik di atas pohon kayak Sakius untuk dapat tempat saja. Karena perjamuan kudus itu penting katanya. Yang paling terpenting ini adalah firman Tuhan penting. Perjamuan kudus itu hanya sekedar kita jangan lupa saja. Tidak melakukan juga tidak menjadi masalah. Karena firman darah dan daging itu sudah digantikan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu. Firman Tuhan kita mengerti, makanya saya ajarkan kalau baca firman Tuhan jangan sambil makan permen, gula-gula relaksa, kopi kok. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Yang enak itu gula-gula itu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Mana itu pisang goreng? Sini itu. Sambil baca. Itu tidak akan sulit kita dapat yang bagus. Tolong kalau baca firman Tuhan, buang semuanya itu, tinggal semuanya itu, baca. Kalau sudah selesai, baru minum. Saya kalau sementara pimpin Zoom, banyak yang tutup kamera. Saya bilang sebelum semuanya kamera terbuka saya tidak mau bicara di Zoom. Karena hampir setiap hari ada Zoom. Kalau giliran saya yang berbicaranya, saya bilang kalau kameranya tidak dibuka saya tidak akan bicara. Semua mereka buka kamera. Karena ada yang sementara ikut Zoom, ada yang sementara tidur. Ada yang sementara Zoom satu dia ada nonton video, yang nonton main bola, Gonzales, pencinta Gonzales, ini Bambang Pamungkas, dorong dengan telinga kiri dengar Zoom, yang mata semua di sini, hatinya semua di main bola, hanya itu Zoom. Saya bilang tidak, buka kamera semua. Akhirnya mereka buka semua kamera, saya mulai bicara. Karena ada yang tutup, saya berhenti bicara. Karena ada yang tutup kamera, tidak boleh. Pokoknya kalau saya yang lagi berbicara, saya bilang semua kamera harus dibuka. Tidak boleh. Semua mereka buka kamera, lalu saya lancar berbicara. Tapi mereka bilang, kalau kami buka kamera, Pak Domi bicara sampai 1 jam. Nah, itulah yang menyemangati saya. Makanya kalau jemaat sementara saya berbicara, jemaat ada tidur, saya juga tidak bisa bicara dengan baik. Ada yang tutup, ada yang sementara cuci piring, cuci piring. Karena pagi katanya, makanya saya bilang karena jam 5 kita lagi ada doa pagi, makanya kalau bisa ya jam 6 dulu baru cuci piring atau jam 4 cuci piring. Kalau bisa jangan masuk di dalam Zoom itu karena mengganggu pembicaraan. Saya terganggu sekali, saya lagi lihat semua kamera, ada yang cuci piring, ada yang makan, saya lagi sampaikan firman, mereka makan, minum, makan permen. Saya terganggu sekali. Semua ayat yang saya baca langsung buyar, hilang.
Apalagi kalau semuanya tutup kamera. Saya juga langsung bilang, silakan Pak Domi berbicara, kata pemimpin umumnya. Oh, saya bilang juga, saya tidak mau bicara kalau kamera tidak terbuka. Akhirnya mereka mulai buka semua kameranya, saya mulai bicara. Karena apa? Ini penting sekali. Penting sekali di dalam kita dengar firman Tuhan, kita fokus. Oh ya betul ya, betul ya. Kalau yang tidak sesuai dengan pikiran kita tinggalkan. Yang sesuai itu kita ambil, kita resapi semuanya. Sampai pulang kita baca ulang. Ibaratnya sapi. Kalau siang hari dia makan rumput, dia makan daun lontoro, dia makan padi. Kalau bisa jangan ada makan padi ya. Jangan ada makan padi ya. Bapak Jenny sudah siapkan ada pupuk banyak, makan padi lagi. Dia marah, dia ambil parang, dipotong semuanya. Tapi malam hari sapi bilang gini, siapa punya kerbau di rumah? Sapi. Tiara ya? Coba Tiara malam-malam jam 8 lah. Pasang kupingnya Tiara. Sapi kerbau itu diam tidak? Tidak. Main mama biar itu binatang memang. Tapi jangan belajar dari babi. Babi kalau makan, saya kebetulan ada babi satu ekor di rumah. Dia makan habis. Selesai makan tidur. Ada banyak orang yang belajar firman kayak babi. Ada banyak, tapi di tempat ini tidak ada. Di tempat ini tidak ada yang kayak babi, tidak ada. Kayak sapi semua termasuk saya. Kita berdoa kita seperti sapi. Secara pulang di rumah, oh tadi dia bilang begini, salah dia. Tapi bagaimana mungkin dia bisa katakan salah? Bagaimana orang berkata dia salah? Kenapa orang itu berkata dia salah? Karena apa? 2 minggu lalu saya khotbah tentang itu di sini. Bagaimana caranya orang itu dia berkata, Pak Domi ganteng? Bagaimana caranya? Kenapa dia berkata Pak Domi ini ganteng? Kenapa dia bisa bilang begitu? Kenapa? Kenapa dia orang itu berkata, Pak Domi ganteng? Kenapa dia bilang saya ganteng? Kenapa? Atau kenapa dia bilang Pak Domi itu jelek? Kenapa? Karena ada yang lebih ganteng dari Pak Domi. Yes, karena dia ada perbandingannya. Dia berkata Pak Domi itu jelek karena dia lihat dia selalu melihat yang ganteng. Pak Domi itu dia pendek. Karena apa? Karena dia lebih tinggi. Dia lebih tinggi dan dia selalu melihat orang yang lebih tinggi. Coba kalau Sakeus datang di Indonesia, apakah dia pendek? Orang Indonesia kalau tingginya 175, wih tinggi sekali begitu. Coba kalau dia pergi di Eropa di sana, di Amerika, apakah dia lebih tinggi? Paling pendek dia. 175 tingginya di Indonesia paling tinggi. Tapi pergi di Amerika, di negara Eropa, negara luar sana, dia paling pendek sekali. Paling pendek. Nah, dengan firman Tuhan, dia salah. Kalau dia tahu yang benar. Dia tidak bisa berkata dia salah kalau dia tidak tahu yang benar. Tapi bisa saja dia berkata salah kepada orang lain, tapi belum tentu apa yang dia pahami itu lebih benar. Bagaimana caranya supaya dia dapat kebenarannya? Dia menguji apa yang pemahaman orang lain dengan apa yang dia paham. Begitu. Jangan hanya bilang, dia itu subur dia punya padi karena dia taruh tai kambing. Padahal orang itu tidak taruh tai kambing. Padahal dia jaga terus malam-malam jaga. Dia kasih air, dia kasih pupuk UNP lagi. Urea, pupuk yang bagus-bagus begitu. Bukan karena tai kambing saja. Dia taruh seluruh tai kambing, lalu ini pohon padinya, dia taruh di sini juga itu pupuk. Boleh begitu? Kalau sebar pupuk itu, ini tomatnya ya, pohon tomat ya, pupuknya itu di sini, bukan di sini, tempel langsung mati pohonnya itu. Makanya kalau ada tomat, ada lombok di rumah, taruh pupuk, ini pohon tomat, jangan taruh pupuk di sini. Dia langsung panas mati akarnya itu. Kalau taruh pupuk itu di sini dulu,
dia pelan-pelan meresap. Ada orang taruh pupuk di sini pohonnya, di sini pupuknya. Dia taruh. Tapi kalau taruh pupuk, ini pohonnya, di sini pupuknya. Nah, gitu. Jadi pelan-pelan. Kalau langsung di sini mati. Percaya atau tidak? Tolong pulang sebentar. Ada lombok satu pohon. Lalu taruh, ambil pupuk begini, taruh di pohon memang. Apakah dia subur atau besok sudah tidak lihat lagi? Atau mau lagi? Dalam nama Yesus subur, dalam nama Yesus. Orang yang berbicara dengan pohon sesat tidak? Sesat tidak kalau bicara dengan pohon. Tuhan pernah bicara dengan pohon ara. Sesat tidak. Orang yang tidak bicara dengan pohon itu yang sesat. Gitu ya. Jadi kalau tanam padi, pergi lihat padi subur, dalam nama Yesus subur, subur, anti hama, anti wereng, dalam nama Yesus subur. Biarpun orang bilang gila, ya tidak masalah. Dan kita bicara dengan pohon tidak masalah, karena Tuhan pun bicara dengan pohon. Gitu ya. Ini semuanya Alkitabiah. Lanjut ayat 30. Tadi kita sudah ini ya, sudah lanjut semuanya. Dan keesokan harinya selesai ayat yang 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Perbuatlah demikian. Perbuat apa? Lakukan apa? Buat apa? Apa yang dibuat? Tadi saya bicara. Perbuatin apa? Disuruh lakukan apa? Lakukan seperti siapa? Seperti orang Samaria. Lakukanlah itu. Apakah orang itu mampu? Tidak. Tapi Tuhan suruh dia lakukannya. Apa tujuan itu? Tujuan itu adalah supaya ketika orang itu tidak mampu melakukannya, jawabannya adalah Matius 11 ayat 28. Jena, tolong baca Matius 11 ayat 28. Tujuannya Tuhan adalah Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Tujuannya Tuhan adalah marilah kepadaku semua yang letih ya, bukan letah ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan yang berat. Apa itu? Letih, lesu, beban berat. Apa itu? Apa itu? Itu hukum Taurat itu. Hukum Taurat seperti tadi, hormatilah ayah dan ibumu ya. Hukum Taurat bilang begitu. Tanpa Tuhan Yesus. Harus hormati orang tua. Tapi sekarang ya bukan berarti kita sekarang jangan hormati lagi orang tua. Tidak. Orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya, jawabannya itu Wahyu 3:19. Jawab lagi Jena. Baca lagi Wahyu 3:19. Orang yang tahu firman Tuhan tapi dia tidak melakukannya, itu Wahyu 3:19. Wahyu 3:19. Wahyu 3:19. Wahyu 3 ayat 19. Dan siapa kekasihku, ia kutegur dan mengajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Ya, orang yang kukasihi akan kutegur dan aku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bertobat dari mana? Dari ya tadi itu. Oh, firman Tuhan bilang begitu. Tidak apa saya lakukan begini aja. Bertobat dari pikiran itu. Kalau tidak ya orang yang kukasihi kutegur dan kuhajar macam-macam. Saya ingat kemarin ketika 3-4 tahun yang lalu saya kecelakaan dengan Bapak Jeli, tabrak kami, tidak tahu mati atau tidak tahu, saya luka semuanya di sini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mengasihi saya. Saya bilang begitu. Kenapa mengasihi tapi celaka? Karena ada yang keliru. Saya ingat dulu, saya selalu bilang saya orang berdosa. Tapi ketika saya baca baik-baik firman Tuhan, saya salah. Saya bukan orang berdosa Tuhan. Saya bukan orang berdosa lagi. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku.
suci, kita kudus, kita sempurna hanya oleh karena dari Yesus, bukan karena perbuatan kita. Hanya Alkitab banyak yang bilang, Alkitab bilang, hendaklah engkau kudus sama seperti Bapamu kudus. Jadi kamu harus berusaha untuk kudus katanya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu sebenarnya adalah karena Allah itu adalah kudus dan kamu berkata kamu ada di dalam Dia, hendaklah kamu percaya kamu kudus karena kamu ada di dalam yang kudus. Begitu. Apakah ketika saya datang di rumahnya Ummu Bapak Jeli, lalu saya ada di dalam rumahnya Bapak Jeli, lalu saya dibilang, oh memang ada di Leruru, tapi dia di rumahnya Chelsea. Bisa begitu? Tidak bisa. Saya ada di rumahnya Bapak Jeli. Oh dia ada di Leruru, tapi di rumahnya Jena. Bisa begitu? Tidak, saya sedang ada di rumahnya Bapak Jeli. Begitu ya. Jadi di dalam rumah itu ya, dia hanya satu disebut kudus. Allah itu kudus. Siapa yang ada di dalam dia? Ia adalah kudus. Makanya Alkitab yang siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Apa yang berlalu itu? Daging. Bagaimana caranya Mama Abel supaya jangan berkelahi? Bagaimana caranya? Supaya jangan berkelahi? Atau Chelsea, Jenna, Ince, bagaimana caranya supaya jangan berkelahi di sekolah? Bagaimana caranya? Supaya orang tidak bisa berkelahi dengan Ince. Bagaimana caranya? Sesuai Alkitab ya, jangan bilang saya traktir, bawa uang 10 juta traktir, orang suka saya. Gitu. Bagaimana caranya supaya Ince tidak bisa berkelahi di luar? Bagaimana caranya? Tapi jawab sesuai Alkitab. Saya malas baca Alkitab. Bagaimana caranya? Kita harus begini. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam aku. Itu artinya apa? Bukan aku lagi yang hidup, berarti Ince sedang. Bukan aku lagi yang hidup, berarti Ince sedang. Tolong bantu saya supaya secepat ini. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam aku. Berarti aku sedang mati. Betul. Bukan aku lagi yang hidup. Jadi bagaimana caranya supaya kita jangan berkelahi dengan orang? Saya mati. Siapa mau berkelahi dengan mayat? Tidak ada. Siapa mau berkelahi dengan mayat? Tidak ada. Bagaimana caranya mati? Ya, tadi Mama Jenny bilang sabar. Bukan aku yang hidup, Kristus yang hidup dalam aku. Kalau ada orang yang menyakiti kita turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Tapi kalau kita angkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan. Keadilan Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.